Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah modal yang paling utama di dalam hidup ini, dan kita hanya bisa melakukan berbagai aktivitas dalam hidup kalau kita memiliki sesuatu yang bernama sehat. Nah, akan tetapi kecenderungan kita kadang-kadang baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah sedikit berkurang atau bahkan hilang sama sekali dalam diri kita. Kita baru bisa merasakan pentingnya gigi ya kalau sedang sakit gigi, baru bisa merasakan pentingnya telinga itu kalau sudah tuli, dan kita baru bisa merasakan nikmatnya mata kalau sudah diserang penyakit buta, rabun, dan lain sebagainya. Sepanjang dia ada normal, kadang-kadang kita kurang menjaga dan memeliharanya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu pandai menjaga nikmat, pandai memelihara karunia yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, jika kamu ingkar, jika kamu tidak pandai menjaga nikmat dan tidak pandai memelihara karunia yang aku berikan kepadamu, ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid, azabku amat sangat pedih adanya. Nah, jadi begitulah kesehatan itu menjadi modal yang paling utama di dalam kita melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan sosial, ritual maupun spiritual dan lain sebagainya, hanya bisa kita laksanakan kalau kita mempunyai sesuatu yang bernama sehat. Nah, lalu kemudian lawan dari sehat adalah sakit. Nah, kita ini kan manusia terdiri dari dua elemen pokok nih, yakni jasmani dan rohani. Terkadang kita seringkali kehilangan keseimbangan, berpayah-payah, berlomba-lomba kita merawat jasmani kita, 3 kali sehari kita mandikan jasmani kita, kita berikan pakaian yang bagus-bagus, parfum yang wangi-wangi, aksesoris yang mahal-mahal. Untuk apa? Untuk keindahan jasmani. Namun pernahkah kita berpikir untuk menambah keindahan rohani kita? Kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik, dengan sifat sabar, ikhlas, tawadhu, tasammuh, lapang dada, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula kalau kita bicara penyakit. Kita seringkali sibuk kalau diserang penyakit jasmani. Akan tetapi sesibuk itukah jikalau rohani kita yang diserang penyakit? Nah, oleh karena itulah seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali, beliau membagi penyakit itu ke dalam 2 macam. Pertama adalah penyakit zahir atau penyakit jasmani, kemudian yang kedua adalah penyakit batin atau penyakit rohani. Nah, apa perbedaan dari kedua penyakit ini? Kata beliau, penyakit zahir atau penyakit jasmani ini dokternya banyak. Apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini, tinggal cari saja dokter ahlinya. Penyakit jantung ada dokternya, penyakit liver, ginjal, paru-paru, penyakit kulit. Jadi penyakit zahir ini banyak sekali dokternya. Nah, sedangkan penyakit batin atau penyakit rohani ini, kata beliau, itu dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang dihinggapi penyakit itu untuk mengobati diri. Ya sulit tentunya kita cari dokter yang bisa mengobati penyakit sombong gitu. Sulit gitu. Ujub, ria, takabur, kikir, bin pelit alias merege hese. Sulit. Dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang dihinggapi penyakit itu untuk mengobati diri melalui riyadhah atau latihan-latihan spiritual keagamaan, yakni dengan cara introspeksi diri ataupun muhasabah diri ke arah itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kata beliau lagi, perbedaan penyakit zahir dan penyakit batin ini aneh, kata beliau. Penyakit zahir atau penyakit jasmani itu biasanya orang yang punya penyakit lebih tahu daripada orang lain. Nah, sedangkan penyakit batin atau penyakit rohani ini seringkali orang lain lebih tahu daripada yang punya penyakit. Nah, ini aneh, kata beliau. Misalnya kita punya penyakit jantung gitu, dan kita tahu itu penyakit kita dan itu penyakit zahir. Nah, teman kita nggak tahu, datang main kagetin aja, woi, dilepek kita. Kita tahu itu penyakit kita, teman kita atau orang lain nggak tahu, itulah penyakit zahir itu. Jadi diri kita lebih tahu daripada orang lain. Nah, sedangkan penyakit batin atau penyakit rohani ini seringkali orang lain lebih tahu dari yang punya penyakit. Nah, ini aneh. Kalau kita sombong, kita seringkali tidak merasa bahwa diri kita sombong, kita anggap selama ini sikap kita wajar aja. Orang lain yang tahu. Kalau kita pelit, kikir, alias medit,
kita seringkali tidak merasa dan kita anggap sikap kita selama ini wajar saja, orang lain yang tahu. Nah, oleh karena itulah seorang sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu beliau kerap kali ketika tengah berkumpul dengan para sahabat yang lain selalu bertanya gitu kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, kalian selama ini lihat aku sombong apa tidak? Kalian lihat aku kikir apa tidak? Kalian lihat pada tingkah laku saya ini ada tanda-tanda kekufuran apa tidak? Padahal Sayyidina Umar ini orangnya sangat keras, akan tapi hatinya itu sangat lembut ketika beliau menerima kebenaran. Bahkan ketika ada orang lain yang memberitahu itu kepada beliau kekurangannya, itu bukan main senangnya hati beliau. Dan tidak jarang orang yang memberitahu itu diberikan hadiah oleh beliau. Inilah bedanya kita dengan Sayyidina Umar. Kalau kita kadang-kadang diberitahu orang yang marah bukan main, kenapa gue lulusin, diri lu aja beresin dulu. Marah kita mau ngambek gitu. Artinya apa? Jangankan kita mau bertanya untuk melakukan introspeksi diri terhadap kekurangan kita gitu ya. Kadang-kadang diberitahu orang pun kita sering kali salah terima. Inilah bedanya penyakit batin itu. Nah, lalu kemudian kata Al-Imamul Ghazali lagi, yang paling dahsyat kata beliau, sehebat-hebatnya penyakit zahir atau penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia saja. Paling-paling ujung-ujungnya mati, udah gitu aja. Nah, sedangkan penyakit batin atau penyakit rohani ini, jikalau diserangnya kita, itu bukan hanya merusak dunia, akan tetapi menghancurkan akhirat. Contoh misalnya, kita diserang penyakit jantung gitu, paling ujung-ujungnya mati, udah gitu aja. Diserang penyakit liver, paru-paru, ginjal, ya paling ujung-ujungnya ya pindah alam lah gitu. Artinya dia hanya merusak dunia saja, tidak berakibat akhirat. Maksudnya begini, nggak ada nanti penduduk neraka ditanya gitu, kenapa ente masuk neraka? Anu pak, saya kena tumor pak. Nggak ada hanya penyakit yang menyebabkan masuk neraka itu ya penyakit batin atau penyakit rohani itu. Nah, makanya penyakit rohani itu jikalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancur akhirat. Kita dihinggapi penyakit sombong, di dunia dikucilkan dari pergaulan, bahkan di akhirat pun jelas juga tempatnya. Kita diserang penyakit kikir bin pelit alias medit. Dunia siapa juga yang bergaul karena orang kikir pelit begitu ya, kadang-kadang walaupun kita sendiri juga pelit juga. Tapi kan di dunia juga jelas tempatnya. Hasud, iri hati, dengki, itu kan sebetulnya penyakit-penyakit yang menggerogoti amal sendiri. Di dunia saja sudah susah hidup. Ini makanya, apalagi ada orang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini kan ciri-cirinya iri, dengki, hasud gitu. Susah lihat orang senang, ini bahaya sebetulnya. Coba aja lihat tetangganya beli televisi baru, demam. Begitu besoknya dengar tetangganya beli motor baru, masuk rumah sakit tambah gawat opname. Begitu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil baru, mati dia. Itu disiksa oleh perasaan sendiri. Jadi itulah orang-orang yang iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Nah, makanya Al-Imamul Ghazali pernah berkata, kata beliau, heran saya kalau kita diserang penyakit jasmani atau penyakit zahir itu cepat-cepat kita lari ke dokter. Nggak ada uang, ya berhutang pinjam pun jadilah. Diserang flu, demam, dan segala macam penyakit jasmani, kita cepat-cepat lari ke dokter atau paling tidak puskesmas yang terdekat. Puskesmas tidak berhasil, cari rumah sakit umum masih gagal juga, cari dokter spesialis, nggak ada ongkos buat bayar, kita jual dulu apa yang bisa dijual. Kenapa? Karena kita tidak ingin diserang penyakit jasmani. Akan tetapi kalau kita diserang penyakit batin atau penyakit rohani, kita sering katakan tenang saja lah Pak. Padahal diserangnya penyakit rohani itu rusaklah dunia, hancur akhirat. Kaum muslimin rahimahumullah, terkadang kita sering berbangga diri memamerkan perhiasan kepada orang lain, tangga kita ataupun kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Kita berhias diri, berpayah-payah kita merawat jasmani kita, sementara rohani kita merana, rohani kita sakit, rohani kita kering kerontang. Terkadang kita seringkali nyaris tidak pernah memberikan perhatian karenanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahumullah, marilah kita senantiasa untuk muhasabah diri ataupun introspeksi diri ke arah tumbuhnya kesehatan, baik itu kesehatan jasmani, tentunya terlebih lagi kesehatan rohani kita. Ini saja mungkin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.